untuk melakukan terobosan hukum guna membebaskan Sengkon dan Tarta dari peradilan sesat yang dialaminya. Hal semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Dalam konsep hukum yang lebih luas, kita mengenal adanya merupakan wujud dan transformasi hukum yang berasal dari peristiwa hukum yang nyata dan konkret. Miranda Rules merupakan aturan baku yang diikuti oleh setiap penyidik di Amerika ketika melakukan interogasi kepada tersangka terkait hak-hak tersangka. Misalnya tersangka memiliki hak untuk bungkam. Setiap perkataan tersangka dapat menjadi hal yang memberatkan tersangka sendiri. Tersangka memiliki hak untuk didampingi oleh kuasa hukum dan lainnya. Kewajiban penyidik memberitahukan hak tersangka ini berawal dari peristiwa yang disebut peristiwa Miranda versus Arizona, di mana seorang bernama Ernesto Miranda ditangkap pada tanggal 13 Maret 1963 atas dugaan penculikan dan perkosaan terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun. Setelah diinterogasi selama 2 jam, Ernesto Miranda menandatangani pengakuan yang pada intinya mengakui telah melakukan penculikan dan perkosaan. Dalam persidangan, pengacara mengajukan keberatan bahwa Miranda tidak pernah diberitahukan tentang haknya untuk mendapatkan pendampingan pengacara dan tidak diberitahu haknya untuk bungkam serta tidak pernah diberitahu haknya sebelumnya bahwa selama itu Miranda tetap dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Kemudian Miranda melakukan banding ke Mahkamah Agung Negara bagian Arizona. Namun upaya bandingnya ditolak oleh pengadilan dan kemudian Miranda melakukan upaya banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat dan upaya bandingnya dikabulkan oleh Amerika Serikat dengan pertimbangan hukum yang pada intinya mengatakan bahwa tidak boleh ada pengakuan dari seorang tersangka di hadapan polisi pada saat tersangka diinterogasi jika seorang tersangka tidak diberitahu tentang haknya sebelum diinterogasi. Sejak peristiwa tersebut terjadi transformasi di dalam sudut interogasi yang dilakukan polisi terhadap tersangka di Amerika Serikat. Miranda Rules juga sejalan dengan prinsip exclusionary rule yang diaturan dalam pengadilan pidana yang menolak menerima bukti yang diambil secara inkonstitusional oleh aparat polisi. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 juga saksi pada pengadilan negeri Cirebon telah membacakan putusan sebanyak 144 halaman dan putusan tersebut telah diperkuat oleh video saksi pada tingkat banding. Dengan demikian fakta persidangan dan pertimbangan hukum dari video saksi dan putusan tersebut akhirnya mengantarkan 7 orang pemuda, 4 orang terpidana di antaranya adalah para korban PKI ini ke dalam estapa penjara seumur hidup dengan bukti dengan tuduhan terbukti sah dan meyakinkan anak pelaku dibuat dengannya. Bermula dari inisiatif putusan sutradara bernama